Om Swastiastu. Halo guys, perkenalkan nama saya Ketut Gidadi Gutierrez, kelas FISC Elizabeth Nusa 2. Di sini saya akan bawakan video mengenai tentang 3 tokoh entrepreneur yang menjadi idola saya. Yang pertama, itu ada Aji Krishna, atau yang biasa kita kenal adalah Aji Krishna oleh-oleh Bali. Aji Krishna yang bernama lengkap I Gusti Ngurah Anom, lahir pada 5 Maret tahun 1971 di Buleleng. Kemudian untuk latar pendidikan Aji Krishna, yaitu Aji Krishna hanya mengenyam pendidikan sampai bangku SMP. Kemudian Aji Krishna merantau ke Denpasar sebagai petugas kebersihan dan tukang cuci mobil di Hotel Rani Sanur. Dan setelah berhenti dari pekerjaannya karena beberapa alasan, yang salah satunya itu alasan kesehatan, kemudian Aji bekerja di pabrik konveksi milik pamannya bersama istrinya. Lalu setelah belajar banyak tentang bisnis konveksi atau bisnis garment, Aji Krishna memulai usaha garment atau konveksinya di Denpasar pada tahun 1992 bernama Cok Konveksi, hingga menjadi perusahaan konveksi terbesar di Bali. Lalu Aji Krishna mendirikan usaha utamanya yang kita kenal sekarang sebagai Krishna Oleh-oleh Bali pertama tanggal 16 Mei tahun 2007 di Jalan Nusa Indah, Denpasar. Kemudian dari bisnisnya tersebut Aji Krishna terus mengembangkan outlet-outlet baru hingga mencapai 30 outlet di Indonesia, yaitu berada di Bali dan juga ada yang berada di luar Bali. Kemudian selain itu Aji Krishna juga diberi julukan di Indonesia itu Raja Oleh-oleh Bali dan menjadi pusat oleh-oleh Bali terbesar di Asia Tenggara, yaitu seperti saya bilang tadi jumlahnya mencapai 30 outlet di Bali dan di luar Bali dengan omset mencapai 20 miliar per bulannya. Kemudian untuk hal yang saya sukai dari Aji Krishna merekrut tenaga-tenaga kerja lokal untuk membantu dalam mengembangkan usahanya. Dan kemudian filosofi hidup dari Aji Krishna yang sangat saya sukai adalah yang sering dia sebutkan adalah LTK, yaitu lihat, tiru, dan kembangkan. Di mana yang dimaksud adalah melihat sebuah peluang, kemudian meniru bisnis dari orang-orang sukses, dan tidak hanya meniru plak-ketiplak, tapi juga mengembangkannya agar menjadi lebih baik dan menjadi sukses. Yang kedua, yaitu adalah Rudy Salim. Rudy Salim adalah sosok entrepreneur yang dikenal akrab dengan Raffi Ahmad. Rudy Salim lahir pada tanggal 24 April tahun 1987 di Jakarta. Kemudian untuk latar pendidikan Rudy Salim pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran, bahkan di 2 universitas berbeda. Tapi Rudy Salim tidak menyelesaikan pendidikannya tersebut, alias di drop out, karena Rudy Salim merasa tidak memiliki passion di bidang kedokteran dan tidak memiliki passion menjadi seorang dokter. Kemudian untuk latar keluarga Rudy Salim, yaitu memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu sebagai seorang dokter, dan juga kakak-kakaknya juga menjadi seorang dokter. Kemudian setelah drop out dari kuliah, Rudy Salim memulai bisnis dengan modal 400 juta yang didapat dari menjual mobil pribadinya. Kemudian bisnis pertama yang didirikan oleh Rudy Salim yaitu bisnis yang berkecimpung di bidang game online. Namun bisnis tersebut tidak berjalan dengan baik, dan Rudy Salim memutar haluan mencoba bisnis lain, yaitu microfinance, mendirikan sebuah PT yang bernama Excel Trade Indonesia yang menyediakan jasa pembayaran kredit online untuk barang elektronik dan juga gadget. Bisnisnya ini sangat sukses dan memberi keuntungan yang besar untuk Rudy Salim. Kemudian dari modal yang didapat oleh Rudy Salim, dia membuka bisnis utamanya yang sangat terkenal saat ini, yaitu bisnis Prestige Motorcars, yaitu dealer mobil mewah yang menjual mobil-mobil mewah berharga miliaran hingga puluhan miliar, yaitu diantaranya ada Ferrari, Rolls-Royce, bahkan Lamborghini, bahkan juga ada Bugatti. Kemudian selain membuka bisnis dealer mobil mewah, Rudy Salim juga memiliki beberapa bisnis yang juga cukup terkenal. Yang kedua itu dia memiliki bisnis Prestige Corp, yaitu PT yang menaungi 15 cabang bisnis dari berbagai bidang. Kemudian Rudy Salim juga bekerja sama dengan Raffi Ahmad membuat Rans Nusantara FC, yaitu klub sepak bola yang berlaga di Indonesia. Kemudian ada Rans Peak Basketball, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang olahraga basketbol, juga bekerja sama dengan Raffi Ahmad. Kemudian selain itu Rudy Salim juga memiliki beberapa bisnis F&B dan juga bekerja sama dengan artis-artis terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Space Food Destination, kemudian juga ada Cherry, restoran yaitu berfokus pada croissant dan juga cherry. Kemudian ada Castella
juga sama, berfokus pada jajanan kue. Kemudian ada Take and Bite, ada juga restoran, ada juga usaha Mass Market, yaitu area kuliner dan berbelanja, yaitu juga bekerja sama dengan Raffi Ahmad. Kemudian ada Mango Bomb, itu menjual jus-jus kekinian dan juga bekerja sama bersama Raffi Ahmad. Kemudian ada Extell Hotpot, yaitu restoran hotpot yang didirikan juga oleh Rodi Salim. Kemudian ada Wolfgang Steak House, yaitu restoran yang menjual steak dan berbagai makanan lainnya. Untuk Rodi Salim sendiri, hal yang saya paling sukai dari dia adalah dia selalu menyarankan untuk berani mengambil keputusan. Bahkan dia rela drop out dari 2 fakultas berbeda demi memulai bisnisnya. Dan terbukti, meskipun di awal dia jatuh membangun bisnisnya, terbukti sekarang Rodi Salim sudah sukses dalam dunia bisnis dan memiliki kekayaan ratusan miliar. Yang ketiga itu ada Timothy Ronald. Timothy Ronald adalah sosok entrepreneur muda sekaligus influencer yang sangat terkenal dengan konten berbicara secara belak-belakan, mengedukasi mengenai keuangan. Timothy Ronald lahir pada 22 September tahun 2000 di Tangerang Selatan, Indonesia. Kemudian Timothy Ronald memulai bisnis sejak umur remaja yang sangat muda, yaitu sejak umur 15 tahun dengan berjualan pomade, menjadi agen properti, dan berjualan sedotan stainless. Lalu Timothy Ronald mulai berinvestasi di pasar modal, yaitu sejak berusia 15 tahun juga, yaitu investasi di bagian cryptocurrency sejak tahun 2015, khususnya di Bitcoin. Kemudian Timothy Ronald menjadi salah satu co-founder Ternak Uang pada tahun 7 Agustus 2020. Dia itu membuka kelas online tentang investasi saham, manajemen keuangan pribadi, dan hal-hal lainnya tentang keuangan yang berhasil menarik ratusan ribu pengguna dan masuk top 9 LinkedIn top startup pada tahun 2022. Kemudian dia mendirikan Akademi Kripto dan menjadi influencer dan juga pembicara dalam berbagai hal kegiatan mengenai tentang keuangan. Kemudian hal yang paling berkesan dari Timothy Ronald yang saya sukai adalah tentang tangga ternak uang yang sering dia edukasi atau berikan pengertiannya di TikTok, di YouTube, dan di sosial media lainnya, yaitu ada 7 tangga ternak uang. Yang pertama yaitu kumpulkan tabungan minimal 10 juta. Jadi sebelum memulai tangga ternak uang, kita disarankan atau diwajibkan oleh Timothy Ronald untuk mengumpulkan uang sebanyak 10 juta agar kita terbiasa dalam hal menabung dan mencadangkan uang. Kemudian tahapan kedua, setelah terkumpul uang 10 juta, selanjutnya kita disarankan untuk melunasi utang-utang dengan bunga besar, yaitu semisal ada utang di bank, utang di rentenir, di koperasi, kita harus segera melunasinya. Itu tahap kedua. Kemudian untuk tahap ketiga, kita harus membangun dana darurat, yaitu tabungan yang berjumlah 3-6 bulan gaji atau pengeluaran kita per bulannya. Itu akan menjadi cadangan uang sewaktu-waktu jika kita mengalami kebangkrutan. Kemudian yang keempat, yaitu mulai investasi minimal 20% dari total penghasilan. Investasi ini bisa dilakukan jika awal-awal untuk belajar, bisa dilakukan dengan investasi yang aman, seperti contohnya investasi emas. Kemudian yang kelima, siapkan dana pendidikan untuk anak. Sebisa mungkin atau sedini mungkin kita harus menyiapkan dana pendidikan untuk anak agar di hari selanjutnya anak kita tidak terganggu pendidikannya karena masalah ekonomi. Kemudian nomor 6 yaitu percepat pelunasan KPR bila ada. Jika kita mempunyai cicilan yang sangat besar seperti KPR, kita akan melunasinya di tahap ke-6 ini. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar KPR bisa lunas secepat mungkin. Kemudian yang ketujuh, ciptakan kekayaan itu dengan cara investasi dan bagikan kekayaan kepada sesama. Sekian, terima kasih. Itulah beberapa tokoh entrepreneur yang saya sukai dan yang menjadi panutan saya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.